Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu lagi dalam materi algoritma pemrograman pada pokok bahasan struktur kontrol di Java. Nah, struktur kontrol di Java itu dibagi menjadi 3, yaitu pilihan, perulangan, dan percabangan. Nah, yang pertama untuk struktur kontrol pilihan itu bisa menggunakan if, else, dan switch, ya, switch case nanti ya. Nah, struktur kontrol pilihan itu digunakan untuk melakukan sebuah pilihan apakah itu bernilai benar atau bernilai salah. Dan struktur kontrol pilihan ini akan menjalankan atau mengeksekusi kode program, blok kode program ketika bernilai benar. Nah, jadi kalau kondisinya benar, maka blok kodenya akan dijalankan. Yang berikutnya ada struktur kontrol perulangan. Nah, struktur kontrol perulangan itu nanti meliputi while, do while, dan for. Nah, untuk melakukan sebuah eksekusi blok tertentu, maka struktur kontrol ini membutuhkan sebuah kondisi, ya, yang namanya kondisi. Jadi selama kondisinya benar atau selama kondisinya sesuai atau bisa dikatakan selama kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengulang. Lalu kapan akan berhenti? Akan berhenti ketika kondisinya tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Yang berikutnya ada percabangan. Percabangan merupakan pernyataan-pernyataan percabangan, ya, yang digunakan untuk mengatur arah dari aliran program. Nah, biasanya di sini bisa menggunakan break, continue, dan return. Nah, tetapi pada pokok bahasan ini saya hanya akan membahas yang pilihan program dulu. Yang pilihan dulu ya. Jadi untuk yang perulangan dan percabangan nanti yang berikutnya. Tujuannya adalah memahami jenis-jenis struktur kontrol dalam Java. Kemudian mampu menggunakan dan menerapkan struktur kontrol pilihan, perulangan, percabangan, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama yaitu struktur kontrol untuk pilihan, yaitu tadi di sini sudah saya katakan ada if, else, dan switch, ya, switch case. Nah, yang pertama if. Struktur kontrol atau struktur kontrol pilihan atau selection, ya, menyeleksi, atau decision, keputusan. Jadi struktur kontrol pilihan ini fungsinya nanti digunakan untuk memilih atau memberikan sebuah keputusan. Struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik atau blok kode yang tertentu yang sesuai dengan kondisinya, ya. Nah, contohnya ini. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika pernyataan bernilai benar. Jadi kalau pernyataannya bernilai benar, maka dia akan dieksekusi. Contoh di sini adalah contoh bentuk bentuk penulisannya, ya, format penulisannya secara umum seperti ini dan seperti ini. Yang pertama ini adalah ketika statementnya hanya satu. Yang berikutnya yang ini adalah ketika ada beberapa statement, ya. Nah, ini contoh alurnya. Dari bentuk pernyataan di atas, Boolean expression adalah sebuah pernyataan logika apakah bernilai benar atau bernilai salah, atau variabel bertipe Boolean. Di sini ini adalah kondisi. Kondisi ini akan menentukan apakah itu bernilai benar atau salah. Ketika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan ke sini menjalankan statementnya, blok kodenya, ya, statement ini blok kodenya. Tetapi ketika kondisi ini bernilai false, salah, maka dia akan berhenti, selesai, ya. Atau sebetulnya ada juga kalau bernilai salah,
dia mencari kondisi yang lain ya. Tapi itu nanti berikutnya. Ini contoh programnya. Ini bisa dilihat ya, contoh programnya ini ada sebuah variabel A yang bertipe data integer, dan A ini bernilai 2. A ini punya nilai 2. Kemudian di programnya if A sama dengan 1. Nah, kalau if A sama dengan 1 seperti ini, apakah ini kondisinya benar? Jadi ini adalah kondisi. Ya, di sini tadi condition. Nah, ini ya condition. Di sini ada if sama dengan if A sama dengan 1. Kondisinya ini. Padahal ketentuannya atau nilainya A adalah 2. Kalau nilainya A2 kemudian kondisinya adalah A sama dengan 1, maka berarti kondisi ini benar atau salah? Ya, kondisi ini salah. Tidak memenuhi ketentuan, tidak sesuai. Ya. Kalau salah mengerjakan ini atau tidak? Nah, kalau salah tidak mengerjakan blok kode. Jadi blok kode itu dari sini. Ya, ini ya, dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ini blok kode. Nah, blok kodenya tidak harus satu baris seperti ini, nanti bisa banyak. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti ini salah. Nah, kalau salah berarti tidak menjalankan program ini ya. Nah, contohnya kita buat aja. Saya akan buat untuk programnya ya. Contoh di sini saya masih menggunakan project yang lama yang sebelumnya ya. Tinggal saya di sini membuat paket sendiri. Saya klik kanan new. Nah, Java paket. Nah, di sini saya kasih nama misalkan pilihan. Ya. Nah, di pilihan ini baru saya akan membuat untuk Java kelasnya. Nah, Java kelasnya misalkan pilihan atau if aja namanya ya, atau pilihan if underscore 001 atau 01. Nah, kemudian saya klik finish. Nah, kita buat di sini ya. Ini saya hapus saja seperti biasa. Jadi ini hanya keterangan saja. Nah, mulai dari sini. Pertama apa? Public. Public static void main string ya. Anda pasti sudah tahu dan sudah memahami. Enter. Nah, baru di sini kita buat tadi apa? int a, variabel a, dan variabel a mempunyai nilai 2 ya. If a sama dengan 1 ya. If a sama dengan 1 kurung buka ini adalah untuk blok kodenya ya. Misalkan di sini system.out print kurung buka. Nah, apa tadi? Angka yang dimasukkan adalah plus A ya, titik koma. Nah, sudah. Ini contoh yang pertama. Coba kita run, nanti hasilnya apa ya, nanti hasilnya ditampilkan di sini ya, di run. Hasilnya kosong, tidak ada apa-apanya, ini tidak menampilkan. Karena apa? Kondisi ini salah ya. Jadi kondisi ini tidak memenuhi ketentuan. Jadi kondisi A sama dengan 1 ini tidak memenuhi ketentuan, karena sebenarnya A kan sama dengan 2. Lalu bagaimana kalau saya ganti A sama dengan 2? Nah, kalau saya ganti A sama dengan 2, karena ini sesuai ya, nanti ini tampil. Coba saja di run. Nah, angka yang dimasukkan adalah 2. Ini ya. Ini biar ditambah ln biar turun ya. Run lagi. Nah ya.
angka yang dimasukkan adalah 2. Kalau ini saya ganti 100, saran, nah tidak sama lagi, karena nilai A sama 100 tapi di sini dikondisikan 2, jadi tidak sesuai kondisinya. Kalau tidak sesuai ya hilang, atau nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi yang berikutnya aja ya. Ini contoh yang pertama ya. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah contoh penggunaan if. Jadi ketika kondisi ini benar dia menjalankan statementnya, ketika kondisi ini salah dia hilang, selesai ya. Lalu yang berikutnya pernyataan pilihan if else. Pernyataan pilihan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Kalau yang ini kan hanya pernyataan yang kondisi true saja ya. Tidak ditampilkan yang false. Nah, yang ini nanti akan ditampilkan. Nah, bentuknya nanti seperti ini. If boolean expression, statementnya apa, else statement berikutnya. Ya, ini statement yang false. Nah, nanti statementnya tidak harus satu baris tadi ya, jadi bisa banyak. Dikasih blok. Ya, ini blok kode. Blok kodenya dari sini sampai ke sini. Ya, dari kurung kurawal ini sampai ke sini. Yang berikutnya else juga sama, ini dari sini sampai ke sini. Ya. Nah, ini contohnya. Kondisinya, kalau kondisinya benar, maka dia menjalankan statement yang ini. Tapi kalau kondisi di sini salah, maka dia menjalankan statement yang salah, yang ini tadi. Kalau kondisi ini kondisinya benar, maka dia menjalankan statement ini. Tapi kalau kondisi di sini ini salah, dia else ke statement yang lain. Itu. Nah, ini contohnya. Kita akan buat contoh ini ya. Berarti samakan aja di sini, klik kanan, new Java class, kasih nama, tadi namanya adalah pilihan if ya, pilihan if underscore 02, kalau yang tadi 01 ya. Sama, ini saya hapus seperti tadi ya, tidak saya gunakan. Ini juga. Nah, di sini baru kita akan mulai ya, public static void main string kurung buka tutup kurung buka tutup. Nah, di belakang kita baru memulai membuka blok kode baru untuk pengetikan perintah-perintahnya. Yang pertama tadi int a titik koma a sama dengan 2 titik koma, kemudian baru if-nya kurung buka a sama dengan sama dengan 1 ini ya, kemudian kurung buka, ini blok kodenya system.out.println kurung buka, nah println tekan ya, angka yang dimasukkan adalah plus A. Nah, itu ya, ini saya copy biar cepat, enter, kemudian else ini kurung, wah nih bentar, ini kan kurung tutupnya ya, baru di sini else kurung buka, statement yang berikutnya yaitu ini ya udah ya. Kalau kita jalankan, jadi nanti ini ngecek ya, bahwa variabel A itu bernilai 2 dan dicek jika A sama dengan 1. Nah, kondisi ini benar atau salah, karena
A itu sebetulnya sama dengan 2 dan di sini dinyatakan kondisinya A sama dengan 1, maka kondisinya salah. Kalau salah dia tidak mengerjakan yang ini, tetapi mengerjakan yang ini. Itu ya. Nah, ini contoh. Kalau saya run, nah, keluarnya angka 2. Ya. Atau biar apa? Keluarnya ini aja. Angka yang Anda masukkan salah. Run. Nah, angka yang Anda masukkan salah. Kok salah? Salah. Run lagi. Nah, angka yang Anda masukkan salah. Kenapa salah? Karena harusnya 2, yang dimasukkan 1. Nah, coba aja kalau ini kita ganti 1. Run. Mesti keluarnya angka 1. Nah, angka yang dimasukkan adalah 1. Kalau di sini saya ganti 10, maka angka yang Anda masukkan salah. Ya, pilih yang ini. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia tidak mengerjakan blok kode yang ini. Nah, else itu berarti yang lain. Kalau kondisi ini salah, tidak dikerjakan, maka dia mengerjakan yang lain. Begitu ya. Nah, itu contoh yang kedua. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, untuk menghindari kebingungan, selalu letakkan sebuah pernyataan atau beberapa pernyataan di dalam blok if else di dalam tanda kurung kurawal ini tadi, supaya tidak bingung ya bloknya yang mana. Ini contoh ketika kita memiliki blok if else yang bersarang, supaya nggak bingung maka dikasih blok kode. Nah, pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Nah, kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat aksi pernyataan yang lebih kompleks. Ya, aksi yang lain, ini aksi yang pertama ya, atau kondisi yang pertama, ini adalah aksi atau kondisi yang kedua. Dan kalau ada ya bisa diletakkan sini yang berikutnya. Nah, ini seperti ini contohnya, ini yang if else kondisi. Ketika kondisi ini bernilai benar, maka dia mencetak atau mengerjakan statement ini. Tapi ketika ini salah, kondisi ini salah, dia akan mencari kondisi yang lain, tidak langsung ke sini, karena ke sini kalau benar ya, maka dia akan mencari kondisi yang lain. Nah, dari sini karena kondisi ini salah, dia ke kondisi yang berikutnya. Nah, ini tadi. Ketika kondisi ini salah, dia ke kondisi yang berikutnya. Ya. Di kondisi ini benar atau salah? Kalau kondisi ini benar, maka dia mengerjakan statement ini. Tapi kalau kondisi ini salah, dia mengerjakan statement yang lain atau mencari kondisi yang lain jika ada. Kalau kondisi ini benar, dia mengerjakan statement 1. Tapi kalau kondisi ini salah, dia mencari kondisi yang lain. Nah, kondisi yang lain ini apakah benar atau salah? Kalau benar, dia mengerjakan ini. Kalau salah, kondisi ini salah, dia akan else, mengerjakan kondisi lain, atau mungkin mengerjakan statement lain kalau di sini tidak ada kondisi lain. Begitu ya. Nah, ini contoh programnya, bisa kita coba lagi seperti tadi ya. Di sini saya akan kasih nama buat Java class lagi ya, baru lagi, pilihan if underscore 3 03 ya, 03 finish. Nah, sama biasa ya, kita hapus saja ini juga, ini biasa. Jadi ini mendeklarasikan metode mainnya dulu. Kemudian mulai dibuka, kita mulai membuka program. Nah, baru kita ketikkan variabel yang dibutuhkan, misalkan A.
dan A itu diberikan nilai, misalkan saya kasih nilai 4 di sini, berarti mulai if ya, if A sama dengan 1. Nah, buka statementnya, sistem output. Nah, di sini angka angka yang tampil angka yang dimasukkan, yang diinputkan adalah, nah sini plus ini plus A untuk menampilkan angkanya ya. Nah, kemudian di sini ada berikutnya, ini kurung tutup tadi ya. Nah, di sini else-nya dituliskan di sini. Sini bisa ya. Kemudian kurung buka. Nah, bukan kurung buka dulu, ini if dulu. If apa ini, berarti A sama dengan misalkan 2 sama dengan kurang 2, kemudian kurung buka. Nah, print angka yang diinputkan adalah plus A. Salah ini. Nah ini adalah if yang kedua ya. Nah, ini penutupnya, enter aja. Nah, sudah, baru di sini kurung tutup, else untuk yang kedua kurung buka. Nah, di sini di enter aja wes, enter. Angka yang Anda inputkan tidak sesuai, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah tinggal di run, coba run. Nah, angka yang Anda inputkan tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena apa? Karena dia angka nilai yang diinputkan di sini adalah angka 4 ya. Jika A sama dengan 1, nah berarti kan tidak sesuai ya. Ini tak besarkan dulu. Yes, oke. Nah, jika A sama dengan 1, maka dia mencetak ini. Tetapi A di sini sama dengan 4, maka tidak sesuai. Nah, kondisi ini salah, maka tidak menjalankan statement ini ya. Dia langsung menjalankan statement yang berikutnya, di if yang berikutnya, atau kalau mungkin bingung ini letakkan di bawah nggak apa-apa, sejajar dengan ini. Nah, begini, karena kondisi ini salah ya, kondisi ini salah, maka statement ini tidak dijalankan, tetapi mencari kondisi lain, else yang lainnya. Nah, kondisi yang ini A sama dengan 2, apakah betul A sama dengan 2? Salah juga, karena A sama dengan 4, maka dia tidak mencetak statement yang ini, else. Nah, else di sini karena sudah tidak ada kondisi yang lain, otomatis mengerjakan blok kode yang terakhir. Berarti yang ini dikerjakan nih. Angka yang Anda inputkan adalah tidak sesuai ini ya.
Nah, bagaimana kalau saya ganti di sini yang diinputkan bukan 4 tapi misalkan 2. Ya, ini kalau saya run, nah, angka yang diinputkan adalah 2. Sudah benar. Ya, angka yang diinputkan 2. Karena ini bernilai 2, ngecek di sini. Wah, kondisi ini salah. Nah, karena kondisi ini salah, else cek kondisi lain. Apakah A sama dengan 2? Oh, benar. A sama dengan 2, sesuai. Maka dia menjalankan blok kode ini. Blok kode yang ini tidak dijalankan karena sudah berhenti di sini, karena sudah menemui kondisi yang benar. Itu ya. Nanti kalau belum paham bisa tanya lagi. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya, kalau ini tadi menggunakan pilihan if, yang berikutnya ada pernyataan pilihan switch. Ya. Nah, switch ini biasanya menggunakan switch case. Ya. Untuk pernyataan sebuah pilihan selain menggunakan if sebagai percabangan, di Java juga menyediakan pilihan lain yaitu switch. Switch mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari sebuah nilai. Contohnya ini, bentuknya bukan contohnya, ini bentuk penulisannya. Switch expression. Nah, expression ini adalah kondisinya. Nah, kondisi ini bagaimana, benar enggak dengan di sini? Kalau benar dia menjalankan statement ini sampai break ya. Tapi kalau salah dia akan turun ngecek sini, benar enggak? Kalau benar ya berhenti, berarti dia ngerjakan yang ini, statement yang ini, case yang ini. Tapi kalau ini masih salah case-nya, maka dia mengerjakan yang default. Di sini yang dikerjakan. Ya. Contoh. Ini nanti silahkan ini dibaca ya. Ini adalah keterangannya. Nah, ini contohnya. Sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Ini contohnya ya, yang switch-nya. Silahkan nanti coba sendiri ya yang switch-nya. Nah, yang switch nanti coba sendiri. Saya akan mencobakan contoh untuk pilihan yang menggunakan inputan. Ya, kalau ini kan tidak inputan. Ya. New seperti tadi ya, masih sama switch new Java class pilihan if kosong berarti berapa, 4 04. Nah, ini biasa ya, dihapus saja. Nah, karena saya akan membuat inputan menggunakan scanner ya, seperti pada pertemuan sebelumnya ya, inputan menggunakan scanner, maka di sini akan saya panggil library inputnya yaitu import ya, masih ingat ya, import java scanner titik koma, salah, titik koma, enter. Udah. Yang berikutnya kita mulai untuk metode mainnya. Wait main, benar ya. Belum buka. Kok salah sih? Nah, kalau ada seperti ini diamkan aja dulu, nggak apa-apa. Ini karena ini belum digunakan maka masih ada tandanya peringatan seperti itu, nggak apa-apa, biarkan aja. Lanjutkan. Setelah ini berarti kita membuat contohnya. Saya akan membuatkan contoh misalkan jadi nilai ini ya, nilai variabel nilai ya. Kemudian saya menyiapkan variabel scannernya karena inputnya menggunakan scanner. Nah, variabelnya kasih nama ujian sama dengan
jangan dilupakan ya ini ya. System.in koma salah koma ya. Aduh. Koma enter baru untuk inputannya. Inputkan nilai kedua. Nah, di sini baru kita buat untuk nilai sama dengan ujian dot next ya. Next int. Kenapa next int? Ya, karena yang akan kita inputkan adalah yang akan kita inputkan adalah tipe datanya integer ya. Sistem out print ya. Tadi variabelnya ujian, ini salah, ujian, nah kurang. Udah. Lanjutkan di bawahnya if. Nah, kenapa if? Nah, if nilai. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70 ya, maka di sini ya maka apa? Maka menampilkan nilai kamu adalah plus nilai plus, nah kemudian dinyatakan lulus. Nah, ini statement yang pertama. Kemudian else, if ya, if yang berikutnya ini nilai, bentar, nilai lebih besar sama dengan 50 ya, maka ini bikin dulu. Nah, saya copy aja ya biar cepat. Nah, di sini salah ya. Ini salah. Nilai kamu adalah nilai dinyatakan. Nah, dinyatakannya misalkan mengulang. Jadi kalau nilainya masih 50 ke atas masih mengulang. Ini else yang berikutnya, karena sudah tidak ada kondisi lain langsung saja. Ini kurung buka dulu. Nah, langsung saja gagal. Nah, sudah jadi. Sudah jadi. Nah, tinggal kita run coba ya. Run. Nah, inputkan nilainya. Misalkan saya inputkan nilainya 80. Kalau 80 berarti hasilnya apa? Harusnya lulus. Nah, nilai kamu adalah 80 dinyatakan lulus. Ya. Gitu ya. Nah, kita run lagi. Nilainya kita masukkan lain. Misalkan nilainya kita masukkan 65. Nah, nilai kamu adalah 65 dinyatakan mengulang. Ya, karena apa? Karena kalau yang lebih dari 50 dia nilainya mengulang. Keterangannya mengulang. Itu untuk yang nilainya
lebih dari 50 dan lebih dari 70. Lalu bagaimana kalau yang nilainya kurang? Nah, ini di run lagi. Misalkan kita masukkan nilainya 40. Enter. Nah, nilai kamu adalah 40, dinyatakan gagal. Ya. Ini tadi, nah, gagal ya. Nah, kalau sudah, berarti ini contoh ketika kita menggunakan input dan menggunakan pilihan. Ya. Saya akan contohkan satu kali lagi. Buat lagi ya Java class, kasih nama pilihan if underscore 05. Oke. Nah, sama seperti hapus saja, ini juga hapus saja, tapi karena kita masih menggunakan input, saya akan masih menggunakan input scanner, maka ini perlu import dulu ya, import Java ya, java dot scanner kurung buka top titik koma enter. Nah, yang berikutnya di sini public method mainnya ya, nah mulai. Nah, sediakan variabelnya dulu, misalkan mk ini pakainya berarti string ya, mk ini maksud saya nanti mata kuliah ya, titik koma mk titik koma. Nah, yang berikutnya saya akan membuat untuk inputan selain mata kuliah, berarti nilainya nil 1, maksudnya nilai yang pertama, koma nil 2, titik koma nilai yang kedua. Lalu untuk hasilnya bagaimana? Pakainya double, karena nanti nilainya desimal. Kalau hasil biasanya nilai desimal ya. Nah, baru di sini kita mulai buat variabel untuk scannernya ya. Ujian ya. Tadi ini sama ya dengan tadi ujian, tapi boleh beda, Anda harus sama. New. Ini pasti ya, karena ini pendeklarasian variabel dari scannernya. Yang berikutnya mulai kita inputkan ya. Enggak usah, pakainya ini aja. Input mata kuliah ya. Nah, baru kita bikin mk untuk variabel mata kuliahnya. Nextnya apa berarti? Next line ya, karena salah. Kenapa line? Karena tipenya string. Nah, kalau nanti ini input nilai teori, ya, berarti di sini nil1 sama dengan ujian next, berarti int ya, int kurung buka tutup titik koma. Nah, yang satunya sama ya,
ujian bukan ujian misalnya ini. Yang satunya sama di sini ya, hanya inputnya nilai praktek. Nah, input nilai prakteknya berarti ini nil 2 ya, variabelnya nil 2. Nah, baru kita buatkan untuk yang ini, saya kasih garis saja pakai main ya. Nah, seperti ini supaya untuk pembatas ya. Nah, baru kita bikin proses hitungnya ya, nilai sama dengan kurung buka lagi nil 1 plus nil 2 dibagi 2. Kenapa nil 1 nil 2? Nil 1 itu berarti tadi nilai teori, nil 2 adalah nilai praktek. Nilai teori di plus nilai praktek dibagi 2, itu hasilnya. Nah, baru kita akan memberikan penilaian di sini. If ya, kondisi ketika if nilai ya, if nilai lebih besar sama dengan kayak tadi ini ya, besar sama dengan 70, maka kondisinya di sini. Berarti kondisinya apa ini? Sistem salah. Dot system.println ya, ketik nilai kamu adalah, nah, plus nilai plus tadi apa, dinyatakan lulus ya. Nah, dinyatakan lulus. Lalu else di sini berarti if yang kedua ini, if yang kedua nilai kurung buka lebih besar sama dengan 50 ya tadi ya, 50. Nah, dibuat maka, nah makanya ini kan sama ya, jadi saya copy aja, mau ketik ulang ya nggak apa-apa, dinyatakan mengulang kan tadi ya. Nah, enter. Nah, oh enggak usah, ini berarti tinggal di berikutnya else. Nah, else yang inilah nanti yang kondisi terakhir, yang tidak, yang ketika semua kondisi tidak sesuai ya. Ini jadi gagal. Nah, contoh kita jalankan programnya ya. Ini saya run ya. Run. Oh, ada error ya? Oh, enggak. Nah, inputkan nilai mata kuliah, misalkan algoritma pemrograman ya. Nilai teorinya berapa? 90. Nilai prakteknya ternyata 20. Nah, nilai kamu adalah 55, dinyatakan mengulang. Ini harusnya berarti ada println supaya turun. Nah, di run ulang. Nah, mata kuliahnya agama, nilainya 90, teorinya prakteknya 60. Nah, nilai kamu adalah 70, dinyatakan lulus ya. 75. Nah, berarti ini kurang petik spasi ini. Nah, itu run lagi. Nah, misalkan mata kuliahnya matematika 90. Nah, nilai kamu adalah 90, dinyatakan lulus gitu ya. Oke, itu contoh saya. Ada berapa tadi? Mana ya,
1 2 3 4, nah 5 dengan ini ya. Ini kok ada petiknya, sebentar. Oh ini tadi new class-nya ikut ya. Diganti bisa enggak ini? Rename mana rename? Nggak bisa ya, belum pernah mengganti ini saya. Biar nggak apa-apa. Nah ini ya, jadi seperti ini. Ini ada errornya apa ini? Import Java, bener ya? Ini sama atau dengan tadi ini? Nah coba di run lagi. Nah sudah ya. Oke ya gitu ya, silahkan dicoba dulu. Selamat belajar, semoga paham, jelas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas ya, atau mungkin jika belum paham ya silahkan nanti bertanya ke saya. Selamat belajar, terima kasih.